Selamat malam, meski pemerintah sudah memberlakukan peniadaan mudik dan juga melakukan pengetatan perjalanan bagi para pemudik, namun lonjakan kasus COVID-19 masih bermunculan. Dan hal ini terjadi mengingat masyarakat yang bepergian pada saat libur Lebaran memiliki kemungkinan untuk membawa virus dari tempat asal ke tempat tujuan dan juga saat kembali ke rumah mereka. Melihat perkembangan kasus COVID-19 beberapa hari terakhir pasca Idul Fitri, semua pihak harus siap untuk menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Baik pemerintah di tingkat pusat dan daerah, tenaga kesehatan, juga masyarakat. Hal yang perlu diwaspadai ialah peningkatan jumlah keterisian tempat tidur atau bed of ratio di rumah sakit rujukan COVID-19. Kemudian bagaimana penanganan lonjakan kasus COVID-19 pasca Lebaran, kami akan membahasnya malam ini dalam program Bersatu Melawan COVID. Jakarta mencatatkan angka kasus aktif tertinggi pada klaster perumahan usai libur Lebaran. Petugas penanganan COVID-19 memberlakukan lockdown mikro bagi warga setempat untuk mencegah penambahan angka kasus aktif. Penguatan 3T, testing, tracing, dan juga treatment menjadi penting sebagai langkah antisipasi bertambahnya kasus aktif COVID-19. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat sejumlah kenaikan angka kasus aktif klaster kegiatan Ramadan dan Idul Fitri yang mulai bermunculan. Kenaikan kasus positif COVID-19 di tanah air terjadi dari kegiatan tarawih, halal bihalal lebaran, hingga mudik. Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19, Dewi Nur Aisyah dalam rapat koordinasi Satgas COVID-19 pada 23 Mei 2021 menyebut kenaikan jumlah warga yang terinfeksi virus corona usai Lebaran akan terus bertambah seiring perkembangan tracing. Kemudian klaster kedua yang juga kita lihat baru mulai bermunculan saat ini adalah terkait dengan klaster halal bihalal. Ini kita lihat ada di DKI Jakarta, di daerah Cilangkap, ada 2 RT yang terkena di sini dan jumlahnya cukup banyak karena bentuknya lebih banyak. Nanti kita akan harus mengantisipasi terkait dengan kenaikan klaster keluarga dalam beberapa hari atau pekan ke depan karena salah satu potensi penularan yang terjadi adalah klaster halal bihalal. Kasus COVID-19 klaster perumahan bermunculan usai Hari Raya Idul Fitri. Total kasus tertinggi berada di 2 perumahan di Jakarta, yaitu perumahan di RT 3 RW 3 Cilangkap Cipayung, Jakarta Timur, dan 1 gang di Jalan Haji Usman RT 4 RW 2 Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan total 168 kasus. Kemudian di 3 lokasi perumahan di kawasan Bogor, total kasus mencapai 112 kasus. Dan di Tangerang tercatat 108 kasus aktif di perumahan Dasana Indah Bojong Nangka, Kelapa II. Pemberlakuan lockdown mikro pun telah diterapkan di sejumlah lokasi klaster perumahan tersebut guna mempermudah tenaga kesehatan melakukan tracing massal yang termasuk kontak erat dengan suspek COVID-19. Lockdown mikro akan dilakukan selama 14 hari untuk kemudian dilakukan evaluasi. Selama lockdown berjalan, warga setempat tetap mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Terjadinya peningkatan kasus klaster perumahan menurut Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane, justru memudahkan upaya melakukan pengendalian karena sumber penularan lebih cepat diketahui. Sebenarnya penularan di klaster itu baik, kalau menurut pandangan kami. Mengapa? Karena klaster itu terbentuk dari penularan yang diketahui sumbernya. Jadi di dalam strategi pengendalian ada satu strategi pada klaster dan hampir semua negara sebenarnya mengarahkan kepada klaster, bukan transmisi komunitas. Apa kriterianya? Jika lebih dari 80% kasus baru itu berasal dari klaster, itu baik. Artinya kita bisa melakukan containment atau melakukan isolasi dan karantina pada satu kelompok. Dibandingkan kasus-kasus baru tersebut ketika dilakukan penyelidikan epidemiologi, mereka sendiri tidak tahu dari mana dia terinfeksi. Nah, itu malah berbahaya. Lebih lanjut, Mas Dalina Pane menyebut penguatan 3T, testing, tracing, dan treatment terhadap warga dalam beberapa pekan pasca Lebaran menjadi kunci dalam upaya pengendalian angka kasus aktif COVID-19.
Penguatan 3T menjadi kewajiban yang mesti dijalankan pemerintah bekerja sama dengan Satgas COVID-19. Sementara, peran serta masyarakat untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak juga penting untuk menekan kasus positif COVID-19. Sufiani Tanjung, Fikri Adin, Jakarta. Kami akan membahas bagaimana penanganan lonjakan kasus COVID-19 pasca Lebaran dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Ada Bapak Diki Budiman, epidemiolog Universitas Griffith, Bapak Sony B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, dan ada Bapak Mahesa Paranadipa, Wakil Ketua Tim Mitigasi ID. Selamat malam Bapak-Bapak, semuanya sehat? Sehat, Mbak Ratu. Alhamdulillah. Malam Baik. semuanya. Baik, siap. Saya akan ke Pak Sony terlebih dahulu. Pak Sony, 2 minggu setelah pasca Lebaran ini memang sudah diprediksi bahwa lonjakan kasus ini akan terjadi. Kemudian bagaimana kesiapan dari Satgas COVID-19 sendiri? Ya, memang kita melihat bahwa ada kenaikan kasus aktif, ada kenaikan tambahan kasus harian, dan bahkan kenaikan kasus aktif ini mulai terjadi sejak tanggal 19 Mei lalu ketika angkanya naik dari 87.000 menjadi per hari ini sekitar 102.000. Jadi sudah naik 17% dalam beberapa hari terakhir. Nah, kemudian juga kalau kita perhatikan angka keterpakaian ruang perawatan isolasi di rumah sakit juga naik. Per hari ini diperkirakan sekitar 35% ya. Tentu masih baik karena di bawah 50%, tetapi dengan tren yang terus meningkat, bahkan seperti contohnya Wisma Atlet sebelumnya di bawah 16%, sekarang sudah di atas angka 30%. Jadi memang terjadi kenaikan pasien. Apa yang kita siapkan? Yang pertama sebetulnya kami memasifkan testing ya dan tracing, karena bagaimanapun juga pelaku perjalanan mudik maupun pelaku perjalanan wisata itu harus dideteksi sedini mungkin sehingga kita bisa melakukan containment sehingga tidak terjadi penularan kepada masyarakat secara luas. Lalu kemudian yang kedua, kami mengintensifkan program PPKM Mikro dan bahkan mulai besok 34 provinsi sudah memberlakukan PPKM Mikro. Artinya kita melakukan upaya untuk penanganan, pencegahan, kemudian pembinaan dan pendukung di level komunitas. Kami mendorong agar setiap satgas daerah untuk mengoptimalkan peran dari posko desa dan posko kelurahan sehingga bisa betul-betul tegas terjadinya penularan secara luas. Salah satunya adalah apabila ada satu RT dengan 5 rumah atau lebih yang mengalami kasus positif, maka melakukan micro lockdown selama 14 hari. Lalu juga kami juga sudah mempersiapkan bagaimana pelayanan kesehatan ya di rumah sakit. Kementerian Kesehatan juga sudah sangat baik. Jadi kami memantau terus bagaimana bed occupancy ratio di rumah sakit baik untuk ruang perawatan isolasi maupun juga untuk ruang perawatan ICU. Memang angkanya cenderung naik, tetapi sejauh ini masih bisa terlayani dengan baik. Dan ada beberapa provinsi yang sudah mulai di atas 50%. Dan ini menjadi alarm bagi kita semua. Daerah, satgas daerah tentu telah melakukan beberapa langkah mitigasi agar betul-betul bisa menangani lonjakan kasus ini sebaik-baiknya. Baik, jadi secara nasional ini naik 17%, sementara itu ada beberapa daerah yang kenaikan atau lonjakan kasusnya ini 50%, begitu Pak Sony. Saya akan ke Pak Mahesa. Pak Mahesa, dengan lonjakan kasus ini pastinya ada kekhawatiran dari para tenaga kesehatan akan lonjakan kasus yang nantinya kemungkinan akan memburuk. Bagaimana kemudian kesiapannya pada saat ini? Apakah di daerah-daerah yang 50% kenaikan tadi ditambahkah tenaga kesehatannya atau seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Ratu. Jadi terkait dengan potensi lonjakan pasca libur panjang, memang kita selalu antisipasi dari dokter dan tenaga kesehatan yang lain. Bagaimana kita melakukan antisipasi setelah libur panjang akhir tahun yang lalu. Dan memang kekhawatiran kami terkait dengan tadi disampaikan Sony mengenai lonjakan kasus baru, yang kami khawatirkan juga adalah lonjakan kasus tenaga kesehatan yang tertular, Mbak Ratu. Dan ini berdasarkan data yang kami miliki, setelah tahun baru saja angkanya cukup tinggi. Dokter saja 65 orang meninggal di bulan Januari. Ini yang kami khawatirkan libur panjang.
Karena itu kami melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran organisasi dan juga komunikasi dengan seluruh sejawat di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang angka lonjakannya memang potensi tinggi. Saat ini saja di Kudus kami dilaporkan luar biasa 100% bornya. Bahkan sejauh kami Ketua ID Kudus pun positif akhirnya. Dan ini kami cukup prihatin dengan kondisi hari ini, Mbak Ratu. Baik Pak Mahesa, sebenarnya sudah dilakukan 3T begitu. Saya akan bertanya ke Pak Diki, 3T ini apakah kemudian masih menjadi hal yang perlu dan juga sangat harus dilakukan begitu atau seperti apa? Jadi kalau strategi selama ini yang terbukti efektif ya, baik itu dalam menghadapi varian baru maupun yang lama ya, yang sudah sangat clear disampaikan oleh WHO bahwa strategi testing, tracing, isolasi yang harus dilanjut dengan isolasi karantina yang efektif itu terbukti sangat ampuh dalam memutus transmisi. Yang sayangnya itu belum optimal kita lakukan, dan ini yang tentu jadi PR untuk kita lakukan di semua wilayah, tidak boleh hanya 1-2 wilayah. Jadi tadi kalau Pak Soni sudah menyampaikan ada penguatan semua wilayah pada level komunitas, titip pesan saya adalah juga apapun itu di aspek testing tracing yang berlanjut dengan isolasi dan karantina ini yang memang harus dilakukan. Nah, kaitan dengan misalnya data yang disampaikan Dr. Mahesa, ini juga adalah indikator sangat serius ya. Karena kalau tenaga kesehatan banyak yang tertular, artinya itu secara kasar kita bisa melihat yang terjadi di masyarakat jauh lebih serius. Karena tenaga medis ini memiliki standar yang kita tahu jauh lebih bagus atau tinggi daripada masyarakat secara umum dalam menerapkan misalnya menjaga jarak dan memakai masker dan lain sebagainya. Nah, ini yang merupakan indikasi yang harus disikapi serius oleh setiap daerah, misalnya tadi disampaikan Kudus atau daerah lain. Dan kalau ini terjadi, kita harus segera melakukan review, evaluasi. Bukan hanya dalam kaitan di lingkup rumah sakitnya, tapi apa yang menimpa atau terjadi di pelayanan kesehatan ini adalah implikasi dari besarnya laju prevalensi atau penyebaran di komunitas itu. Yang ini tentu akibat dari tidak optimalnya testing, tracing, dan isolasi karantina tadi. Ya Pak Diki, apakah kemudian sebenarnya ada data lonjakan kasus ini bagus begitu karena melihat testingnya ini yang semakin masif? Ya, di sisi lain data yang ada ini sebetulnya menunjukkan bahwa ada, sayangnya selama ini yang saya lihat lebih cenderung tes yang dilakukan pada orang-orang yang simptomatis, yang bergejala, yang datang ke fasilitas kesehatan. Karena yang asimptomatis, yang ada di rumah, yang banyak mobile ini masih belum terjaring ya, dengan tes positivity rate kita yang selalu sekali lagi di atas 5% ya. Walaupun sekarang sudah ada tren menurun, namun dari sisi apa yang kita lihat dari angka-angka misalnya kematian, kemudian juga dari sisi cakupan testing yang kita laporkan, ini menunjukkan bahwa kita masih punya PR yang besar. Dan tentunya ini adalah untuk perbaikan ke depan, kita harus meningkatkan cakupan ini terutama di rumah-rumah ya, di rumah-rumah, di pemukiman, karena bila tidak kita segera antisipasi sejak awal, lonjakan ini tidak akan sulit untuk kita bendung. Baik, Pak Soni menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Diki, sementara ini atau sejauh ini 3T reviewnya seperti apa Pak? Ya, jadi betul sekali bahwa kami melakukan upaya masif dengan melihat kecenderungan lonjakan kasus ini, maka upaya testing memang harus masif. Dan itu yang kami lakukan. Bukan hanya testing, tetapi juga tracing. Makanya kami merekrut para tracer yang profesional. Nah, kemudian hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah peran dari masyarakat di dalam komunitas tersebut. Kalau di dalam komunitas tersebut
masyarakatnya aktif untuk jaga wilayahnya, misalkan kemarin ada mobilitas mudik, orang yang mudik di wilayah tersebut walaupun asimptomatik katakan, tetapi masyarakat melaporkan kepada posko desa atau kelurahan, lalu dilakukan tes supaya mengetahui apakah yang bersangkutan itu punya virus atau tidak. Lalu kemudian yang bersangkutan diminta untuk melakukan karantina mandiri walaupun hasil tesnya negatif. Jadi sebetulnya upaya-upaya untuk melakukan di level komunitas sekarang dimasifkan. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kami sudah melihat adanya efektivitas dari pelaksanaan PPKM Mikro ini. Sehingga di dalam PPKM Mikro tersebut, peran masyarakat menjadi sangat penting dari, oleh, dan untuk masyarakat cara bergotong royong melakukan fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan maupun pendukung tadi. Jadi harapannya 3T penting sekali dan itu dilakukan di level komunitas. Lalu kemudian yang penting juga sebetulnya adalah kalau ternyata harus dilakukan karantina atau isolasi, maka ada pengawasan bersama dalam komunitas tersebut. Ya, katakan kalau sebelumnya tanpa PPKM itu, seseorang yang dikatakan tanpa gejala tetapi ternyata terdeteksi positif, terkonfirmasi positif COVID, lalu yang diminta untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Yang jadi masalah kalau isolasi mandiri di rumah, siapa yang melakukan pengawasan? Oleh karenanya, dalam pelaksanaan PPKM ini, sesuai dengan tadi masukan Dr. Diki juga, kita sudah melakukan upaya pengawasan bersama dalam hal karantina maupun isolasi mandiri tadi. Sehingga partisipasi masyarakat menjadi lebih aktif dan tidak ada stigmatisasi. Jadi dengan keterlibatan masyarakat tadi saling mendukung ya bagi mereka yang ternyata terkonfirmasi positif dan harus tinggal di rumah selama 14 hari didukung oleh masyarakat sekitarnya, tidak ada stigma lagi. Jadi gotong royong seperti ini akan sangat memudahkan kita di dalam menanggulangi COVID-19 di level komunitas. Baik Pak Soni, kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah jeda. Spesial program Bersatu Melawan COVID-19 akan segera kembali.
Anda kembali dalam Bersatu Lawan COVID. Kami akan lanjutkan perbincangan seputar penanganan lonjakan kasus COVID-19 pasca Lebaran. Saya akan ke Pak Mahesa terlebih dahulu. Pak Mahesa, tadi disampaikan oleh Pak Soni juga bahwa peran aktif masyarakat ini sangat dibutuhkan begitu. Bagaimana kemudian dengan instansi kesehatan yang ada di daerah-daerah? Apakah kemudian sosialisasi juga sudah terus dilakukan? Ya, Mbak Ratu. Jadi kita tetap terus menyampaikan kepada publik masyarakat bahwa masyarakat itu adalah garda terdepan. Kami tenaga kesehatan, petugas kesehatan adalah benteng terakhir yang harusnya tetap menjaga diri tidak tertular virus ini adalah masyarakat. Masyarakat yang harusnya aware untuk terus menerapkan protokol-protokol kesehatan supaya dirinya tetap sehat. Jangan sampai harus dirawat. Karena kalau dirawat akan berhadapan kami dan kami pun tidak menginginkan sebenarnya masyarakat harus dirawat. Yang pertama, tentu kalau lonjakan terus meningkat, kapasitas kesehatan tentu tidak mampu jika lonjakan terus meningkat. Dan yang kedua adalah tenaga kesehatan kita tidak mampu terus-menerus menjaga lonjakan yang tidak terduga. Dan banyaknya petugas kesehatan yang jatuh sakit justru akan merugikan masyarakat juga. Karena bisa dibayangkan satu petugas, satu dokter saja yang harusnya bisa meng-cover 9.000 masyarakat itu, kalau satu jatuh sakit maka akan banyak masyarakat yang tidak bisa tercover oleh layanan orang dokter. Bisa dibayangkan kalau ada banyak petugas kesehatan yang harus dirawat atau bahkan sampai gugur dalam pertempuran kita melawan pandemi ini. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa masyarakat adalah garda terdepan. Masyarakat yang harus aware terhadap situasi pandemi hari ini. Kami selalu mengedukasi. Kami sebagai benteng terakhir, kami terus mendoakan supaya masyarakat jangan sampai dirawat. Ya, Pak Mahesa, kendala yang paling berat begitu yang dialami oleh tenaga-tenaga kesehatan apa ini di lapangan? Ya, berat itu adalah banyak sekali hoax kesehatan ya, satu ya. Ini yang kemudian banyak sekali mempengaruhi perilaku publik dalam situasi pandemi ini. Dan kami, tugas kesehatan, tidak turun semangat kami untuk terus mengedukasi masyarakat, mengklarifikasi beberapa isu-isu kesehatan yang beredar di masyarakat. Jadi terakhir saja terkait dengan hoax terkait vaksin, ya, vaksin mengandung logam dan lain-lain. Dan ini kita harus gencar berperang melawan hoax. Nah, apatisme yang terjadi di masyarakat ini juga menjadi sebuah hal yang menjadi tantangan kita untuk melawan pandemi ini. Baik, jadi masih banyak hoax yang beredar begitu, Pak Mahesa ya. Kemudian saya akan ke Pak Diki. Pak Diki, tadi juga Pak Mahesa bilang bahwa di daerah-daerah ini lonjakannya terus terjadi, ada di beberapa daerah yang bahkan 50 hingga 100%. Nah, kemudian yang juga dikhawatirkan selain dari lonjakan adalah adanya varian baru. Seperti apa kemudian varian baru ini harus kita hadapi begitu? Apakah sebegitu mengkhawatirkannya? Tentu kita harus respon serius ya, karena varian baru ini sudah terbukti ya. Jangan jauh-jauh lah, sekarang Malaysia, Thailand, Vietnam itu mengalami gelombang kedua yang jauh lebih serius karena varian baru. Ini artinya ini tidak bisa kita indahkan. Karena apa? Karena itu sudah ada di Indonesia, baik itu yang ditemukan di Inggris maupun yang ditemukan di India. Nah, yang menjadi permasalahan di kita adalah kita mengalami yang disebut dengan silent outbreak, ya, di mana karena itu terjadi karena banyak dari populasi kita didominasi oleh usia dewasa muda, yang mayoritas sekali lagi karena masih minimnya testing tracing kita itu tidak terdeteksi, sehingga mereka merasa tidak terinfeksi dan terus melakukan aktivitas mobile karena pengabaian terhadap 5M ini membuat mereka akhirnya menularkan terus, dan ini tentunya akan membuat semakin kelompok paling rawan di masyarakat terekspos, semakin terekspos. Nah, ketika dia terekspos, kelompok paling rawan, nah itulah di situ yang terjadi ledakan. Nah, nanti sejawat kita yang ada di bawah koordinasi ID dengan Dr. Mahesa ini akan kewalahan ya, karena apa? Kalau bicara kasus yang datang ke rumah sakit, itu adalah kasus yang puncak gunung es saat ini. Karena apa? Karena mereka yang sudah bergejala. Ya. Karena begini, di Indonesia, mayoritas penduduk kita, hampir 80% dalam survei, sekali lagi BPS yang itu dilakukan bahkan 1 tahun sebelum
terjadinya pandemi. Yang artinya kalau sudah pandemi karena stigma dan lain sebagainya akan tentu jauh lebih meningkat. Itu hampir 80% loh. Itu masyarakat kita itu kalau sakit ya ngobatin di rumah, ngobatin sendiri, diam di rumah. Nah sehingga saat ini yang sakit-sakitnya ada di rumah. Nah oleh karena itulah penting sekali untuk dalam tidak hanya mencegah varian baru, karena varian-varian yang terjadi ini akibat pandemi yang tidak terkendali. Ya. Varian Inggris ketika terjadi karena Inggris saat itu tidak terkendali. Brazil, kemudian Afrika Selatan, termasuk India. Nah sekali lagi kalau bicara konteks Indonesia bukan tidak mungkin kita juga sudah punya varian itu. Dan itu hanya bisa dicegah dengan sebenarnya tidak ada rumus baru lagi atau strategi baru, tetap kembali ke 3T, 5M, tapi harus konsisten, gitu. Harus secara kualitas dan kuantitas kuat. Misalnya bicara masker, ya oke 2 lapis, ya saat ini saya kira sudah sangat layak lah diterapkan 2 lapis, kemudian jaga 2 meter. Dan kalau misalnya di satu kota itu tadinya yang pakai masker hanya 50%, ya sekarang Pemkotnya berusaha supaya ya kalau bisa 70%, kalau bisa lebih lagi itu sudah sangat bagus. Karena itu akan mengurangi, memang tidak nol, karena ini adalah kombinasi. Mengurangi potensi terjadinya penularan, yang artinya membatasi terjadinya mutasi-mutasi ini yang akan bisa berpotensi melahirkan varian gitu. Dan sekali lagi karena ini juga bicara masalah varian, ya nggak bisa hanya 1-2 strategi, harus semua dilakukan bersinergi, termasuk salah satunya yang penting ya adalah vaksinasi juga. Ya. Vaksinasi ini efektif. Jadi jangan merasa wah itu vaksin ini hanya yang efektif cuma vaksin yang ada di luar sana, nggak begitu. Karena bicara vaksinasi tetap itu ada manfaat yang jauh lebih besar dalam memberikan proteksi, dan respon imunitas yang dibangun itu kan kompleks ya. Dan artinya sejauh ini dari sekian kasus-kasusnya, nah termasuk yang merespon tadi Dr. Mahesa masalah infodemik. Nah inilah yang harus direspon oleh pemerintah. Nanti mungkin Dr. Tony bisa menjawab bahwa kita harus punya sebetulnya ada strategi yang selalu mengcounter kalau ada isu-isu seperti ini. Bahkan saya mohon maaf belum melihat ada satu web ataupun satu institusi yang bisa diakses oleh publik ketika misalnya mau meng-cross check, kecuali beberapa media sudah melakukan. Tapi saya kira perlulah pemerintah bekerjasama dengan lembaga independen misalnya, yang menyediakan apa yang mau diketahui masyarakat, mau di-counter, mau itu tentang vaksin, mau itu tentang varian, mau itu tentang info apapun, itu ada di situ. Nah ini yang harus terus dilakukan, karena bagaimanapun musuh kita saat ini itu setidaknya udah tambah ya, selain virus itu sendiri, infodemik ya, perilaku dari kita semua, bukan hanya masyarakat, juga perilaku orang-orang yang ada di pemerintah juga termasuk di situ. Termasuk juga kita ini menghadapi satu situasi di mana masyarakat sudah mulai semakin dalam tanda kutip di tahun kedua ini, karena pandemi yang memang ini maraton seperti ini. Oleh karena itulah untuk merespons keseriusan situasi ini perlu selalu ada dibangun pengingat-pengingat ya, termasuk dalam kaitan sekali lagi varian ya, jangan juga terlalu paranoid dengan varian ini, karena itu satu keniscayaan dalam pandemi yang belum terkendali ini. Namun yang penting adalah responnya yang harus dilakukan sekali lagi bersama. Nggak bisa satu daerah saja merespon baik, dan karena baru 3 provinsi nih dalam evaluasi WHO yang memenuhi standar dari sisi testing misalnya. Nah yang lainnya harus dibangun juga, karena kalau enggak ya varian ini akan terus terjadi ya, potensinya, dan selain bukan hanya menyebar tapi juga timbul gitu. Baik Pak Diki, kita akan bicara soal vaksin lebih jauh lagi usai jeda. Tetap bersama kami di spesial program Bersatu Melawan COVID-19.
Anda kembali bersama kami dalam Bersatu Lawan COVID-19. Kita masih bersama dengan 3 narasumber kami. Saya akan ke Pak Sony. Pak Sony, berbicara lagi mengenai varian baru dari COVID-19. Ini dari Satgas sendiri seperti apa penanganannya, Pak? Apakah sudah ada research baru begitu mengenai varian baru ini? Apakah juga tenaga-tenaganya ditambah begitu karena ada varian baru ini? Seperti apa, Pak Sony? Ya, sebetulnya varian baru itu adalah kan mutasi itu adalah sifat alamiah dari virus ya. Dan tadi Dr. Diki sudah jelaskan betul sekali untuk menghindari munculnya varian baru itu sebetulnya dengan menghindari penularan secara masif karena mutasi virus terjadi di dalam tubuh manusia. Lalu dengan adanya 4 varian of concern yaitu B1 Brazil, B1351 dari Inggris, terus B1617 dari India dan juga dari Inggris 116, Afrika Selatan yang 1351, kami melakukan beberapa upaya. Yang pertama adalah betul-betul memberikan perlakuan yang ketat terhadap pelaku perjalanan luar negeri dari luar negeri ya. Jadi menetapkan aturan karantina, lalu menetapkan aturan tes bagi mereka yang datang minimal 2 kali swab PCR. Jadi baru bisa lihat kadang-kadang 30% dari para pelaku perjalanan luar negeri tadi itu kadang-kadang baru bisa terdeteksi setelah hari kelima. Lalu kemudian kami juga melakukan upaya untuk whole genome sequencing ya. Jadi melacak ya, ngecek sampai di mana saja varian baru ini terdeteksi. Lalu kemudian kalau terdeteksi misalkan ada kasus, lalu kemudian dilakukan tracing secara ketat. Tentu tidak mudah ya melakukan tracing secara ketat, apalagi kalau sampai sumber penularannya ini acak ya. Jadi kita betul-betul harus melakukan tracing dalam upaya yang sangat keras. Dan bayangkan ya Mbak Nabila, kalau misalkan tambahan kasusnya itu bisa 6.000 dalam 1 hari, lalu dilakukan upaya tracing banyak-banyaknya, maka petugas tracer yang kita butuhkan juga sangat banyak. Oleh karenanya kami juga mendorong untuk penggunaan teknologi di dalam melakukan tracing. Lalu kemudian juga kami terus-menerus kepada masyarakat mengingatkan bahwa varian baru ini cenderung memang lebih mudah menular. Sehingga harus ekstra hati-hati untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Termasuk di dalam buku pedoman perubahan perilaku yang baru kami keluarkan bulan Maret lalu, kami menjelaskan masyarakat bisa menggunakan double masking. Jadi maskernya di double, di mana masker yang di luar, yang di dalam adalah masker medis, dan masker yang di luar adalah masker kain. Kalau di double, masker medis dan masker kain tadi, proteksi dilakukan bisa mencapai sekitar 85-87%. Kalau hanya masker medis saja, proteksi yang diperoleh itu hanya sekitar 57-60%. Jadi sudah kami jelaskan di dalam buku kami, disosialisasikan, dan kami melalui para duta perubahan perilaku itu melakukan upaya ya gerakan di lapangan. Tadi sudah dijelaskan Dr. Mahesa juga bahwa kalau kita abai terjadi penularan secara masif, tenaga kesehatan kita akan sangat kewalahan. Nah, yang sering abai ini adalah kelompok muda. Oleh karenanya, mayoritas duta perubahan perilaku yang sekarang kami rekrut itu adalah kelompok muda di usia antara 18 sampai 30 tahun, di mana mereka ini termasuk kelompok-kelompok yang asimptomatik yang tanpa gejala tadi. Sehingga mereka dengan mereka melakukan sosialisasi kepada peer group-nya diharapkan akan sangat efektif mempengaruhi cara berpikir. Tapi satu hal yang juga sangat penting, Mbak Nabila, kepatuhan orang terhadap protokol kesehatan ini akhir-akhir ini turun, salah satunya karena hoax. Jadi tadi Dr. Diki sudah sampaikan, Dr. Mahesa sampaikan, ketika hoax itu muncul, apalagi disinformasi, mencampur informasi yang benar dan salah, itu akhirnya bisa meruntuhkan motivasi masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, runtuhnya motivasi ini berdampak terhadap penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Tapi dalam beberapa hari terakhir kami amati di dashboard monitoring perubahan perilaku,
mulai meningkat lagi kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Baik, Satgas COVID-19 ini upaya-upayanya sudah dilakukan secara maksimal. Bagaimana kemudian di lapangan, Pak Mahesa, para tenaga kesehatan ini menangani varian baru ini seperti apa? Ya, terkait dengan informasi varian baru, memang kami di kalangan tenaga medis dan tenaga kesehatan tentu terus mengupdate informasi kedokteran yang ada, dan memang kunci utamanya adalah pencegahan jangan sampai orang tertular. Karena perkembangan virus ini kan kita tidak tahu, Mbak Ratu, ke depannya. Bisa jadi tadi yang disampaikan Dr. Sony, varian yang baru ini virulensinya yang meningkat. Tapi kita nggak tahu ke depan dengan perubahan perilaku orang atau host dari setiap orang yang tertular itu, bisa jadi dia lebih yang timbul lebih berat. Kita nggak tahu. Oleh karena itu penting sekali masyarakat memahami adalah yang terpenting adalah pencegahan jangan sampai tertular. Karena kita tidak tahu kalau orang sudah tertular, mutasi virus akan terjadi seperti apa ke depannya kita tidak tahu. Baik, jadi peran masyarakat, peran aktif masyarakat juga ini sangat diperlukan sekali. Baik, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Bersatu Lawan COVID-19. Anda kembali di program Bersatu Lawan COVID, masih bersama 3 narasumber kami yang ada melalui Zoom. Pak Diki, saya akan bertanya kepada Anda terlebih dahulu, Pak Diki, tadi bahwa di lapangan begitu, memang ada varian-varian baru dan juga sudah disosialisasikan bagaimana penanganannya. Nah, tadi Pak Diki juga mengatakan bahwa tidak perlu khawatir begitu dengan varian baru asal tidak masif begitu penularannya. Jadi tetap 3T ini penting sekali. Menurut Anda saat ini seperti apa penanganannya? Apakah sudah baik? Apakah yang perlu ditingkatkan apa saja? Saat ini kita masih punya PR besar dalam terutama menemukan banyak kasus itu ya, karena kita ini sudah masih dalam masih dalam level community transmission atau penularan di masyarakat ya. Ini level yang ditetapkan oleh WHO, dan itu level paling bawah itu sudah 1 tahun. Nah, artinya kita tidak bisa menemukan sebagian besar kasus infeksi. Kita tidak bisa juga menemukan mayoritas klaster. Ya. Tadi di awal-awal sebelum acara kita ini saya dengar ada sejawat saya, Dr. Mas Dalina Vane menyebutkan tentang pentingnya klaster gitu. Nah sayangnya klaster-klaster yang disampaikan oleh pemerintah saat ini adalah baru sebagian kecil. Karena apa? Karena mayoritas kita belum menemukan. Nah bagaimana kita bisa menyelesaikan klaster-klaster yang dan penting itu kalau kita tidak menemukan. Nah inilah sebabnya kenapa kita harus keluar dari level ini. Jadi bukan hanya test positivity rate, tapi leveling transmisi kita ini juga harus kita perbaiki. Karena kalau itu tidak kita perbaiki, kita artinya
dalam tanda kutip membiarkan terjadinya penularan tanpa terkendali. Nah inilah yang membuat nanti tidak hanya masalah varian baru, tapi juga nanti beban-beban di layanan kesehatan akan semakin besar. Dan inilah kenapa kita akan menghadapi masa yang puncak ini, ya, puncak ini di menjelang akhir Juni ini, ya. Karena gelombang pertama kita yang lama dan menguat itu adalah kontribusi dari tadi leveling, community transmission itu, karena mayoritas tidak terdeteksi ya akhirnya terus saja terjadi. Nah ini yang harus kita perbaiki. Dengan cara apa ya? Dengan cara meningkatkan kapasitas, sekali lagi kembali ke testing tracing. Jadi kalau meningkatkan itu ya sesuai skala penduduk. Ya skala penduduk itu ya berarti 1 orang dites per 1.000 populasi per minggu. Itu minimal, bukan kalau sudah dicapai itu terus merasa berpuas diri daerah itu. Karena ada ukuran lain untuk menentukan apakah itu sudah mumpuni atau tidak, yaitu sesuai dengan eskalasi pandeminya. Ya bagaimana tes positivity rate-nya. Jadi kalau di daerah itu dia sudah, katakanlah Jakarta sudah berapa kali dari standar yang ditetapkan global itu, tapi tes positivity rate-nya belum 5% atau belum di bawah 5%. Ya, berarti harus masih terus. Nah, apalagi daerah lain gitu. Yang tes positivity rate-nya nggak bisa diukur karena standar pertamanya nggak memenuhi. Nah, ini yang menjadi catatan sangat mendasar dan penting untuk Indonesia, ya. Karena kalau itu tidak diselesaikan, kita akan mengalami ledakan kasus yang berpotensi besar itu. Alarmnya sudah timbul kok di ASEAN. Di ASEAN, 1 dari 3 kasus COVID itu orang Indonesia atau kontribusinya dari Indonesia saat ini. Artinya kita kasus aktivitas sangat signifikan dan itu di tengah situasi testing kita yang terbatas. Kenapa sekali lagi saya sampaikan ini? Ini untuk mengingatkan kita semua. Jadi jangan sampai terpaku pada kasus harian yang sekali lagi itu belumlah merepresentasikan kasus sebenarnya di masyarakat gitu. Bahkan kalau saya harus sampaikan di sini misalnya dari pemodalan estimasi saat ini epidemiologi itu paling rendah estimasi itu 20 ribuan saat ini ya. Tapi paling tingginya gede banget sampai 100 ribuan. Nah ini artinya kita harus memastikan bahwa kita bisa menemukan sebagian kasus. Karena ini juga yang harus dirubah di paradigma di pemerintah daerah ya, bahwa menemukan kasus ini bukanlah aib. Menemukan kasus ini bahkan kewajiban dari setiap pemerintahan untuk memutus mata rantai penularan ini. Ini yang harus dirubah dan jadi PR-nya ada di 3T, ada di surveillance, ya surveillance-nya termasuk ya surveillance genomik tadi ya. Termasuk juga 5M-nya. Dan 5M ini jangan dianggap hanya di masyarakat saja. Sekali lagi, tadi saya bilang perilaku ini bukan hanya di masyarakat, tapi di pemerintahan juga. Perilaku institusi, perilaku tokoh-tokoh, pejabat publik. Ya. Ini akan sangat berpengaruh pada bagaimana masyarakat melihat para public figure ini ya dalam menerapkan 5M-nya. Ini yang penting sekali, Mbak Ila. Baik, Pak Sony, solusinya seperti apa ini untuk meningkatkan 3T? Ya, jadi halo Mbak Ila. Ya, silakan Pak. Ya, jadi bahwa Presiden sudah menyampaikan dan mengingatkan para kepala daerah ya, bahwa mereka jangan sampai melakukan atau menyembunyikan testing ya. Jadi jangan sampai seperti buah semangka tuh. Buah semangka tuh luarnya hijau, dalamnya merah. Ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau soal testing secara nasional, secara rata-rata di dalam bulan Mei ini kita memeriksa 68.000 spesimen per hari. Secara rata-rata orang yang diperiksa per hari 45.000. Rekomendasi WHO dalam 1 minggu sekitar 1% dari jumlah penduduk. Kalau penduduk Indonesia 270 juta, 1%-nya adalah 270.000. Kalau 45.000 orang diperiksa
jika satu hari dalam satu minggu, maka kita sudah mencapai 160% dari target. Cuma yang menjadi PR adalah ya ketimpangan di dalam tes tadi. Jadi ada daerah yang testingnya sangat tinggi, tapi ada daerah yang testingnya tidak masif. Nah ini yang berbahaya. Makanya seluruh kepala daerah harus dukung upaya pemerintah untuk melakukan testing, ya melakukan penelusuran, tes, telusur, dan tindak lanjut sebaik-baiknya. Tapi bagi masyarakat, kami senantiasa mengingatkan bahwa peran utama masyarakat dalam pandemi ini sebagai garda terdepan adalah melakukan upaya-upaya pencegahan. Masyarakat mungkin belum banyak yang tahu bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengobati satu orang pasien dengan gejala sedang sampai berat itu mahal sekali, ya puluhan bahkan bisa sampai ratusan juta. Padahal kalau kita betul-betul bisa melakukan fungsi-fungsi pencegahan dengan memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun, plus mengurangi mobilitas itu, maka kita bisa betul-betul secara bersama-sama menghindari kemungkinan penularan. Kalau soal positivity rate, sebetulnya kita sudah baik. Karena secara rata-rata positivity rate di Mei ini sekitar 10,7%. Lebih rendah daripada positivity rate di bulan April yang mencapai 12%. Tetapi jangan lupa bahwa ini angka masih tetap tinggi, jauh di atas 5% dari target kita. Sehingga penularan di masyarakat masih cukup tinggi. Oleh karenanya perannya masyarakat ini penting sekali, ya. Masyarakat penting, para tokoh publik juga memberikan keteladanan yang sangat penting. Hoax-hoax itu akan terus kita upayakan bekerja sama dengan Kemkominfo, ya. Tapi kadang-kadang hoax itu lebih masif, jauh lebih masif daripada kemampuan kita untuk kemudian melakukan klarifikasi. Tentu dibutuhkan waktu, tetapi masyarakat kita mohon bisa saring sebelum sharing, sehingga mendukung upaya kita bersama agar jangan sampai menurunkan motivasi masyarakat dengan berita-berita bohong tadi. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Tetaplah bersama kami di spesial program Bersatu Melawan COVID-19. Anda kembali bersama kami dalam spesial program Bersatu Lawan COVID-19. Dan kita masih bersama dengan 3 narasumber kami. Dan ini adalah segmen terakhir, Pak Sony, Pak Diki, dan juga Pak Mahesa. Sikat saja imbauan kepada masyarakat, apa kemudian harapannya dan juga
hari ini kita kedatangan vaksin lagi begitu. Bagaimana kemudian vaksin ini bisa menjadi tools atau alat yang juga bisa mencegah maraknya ataupun lonjakan kasus COVID-19? Ya, Silakan ke Pak Sony terlebih dahulu. jadi Mbak Nabila, masyarakat semua harus percaya bahwa COVID-19 itu nyata. Ya. Masih banyak yang berpikir bahwa COVID-19 itu adalah rekayasa. Tidak, nyata dan dampaknya bisa sangat besar terhadap masyarakat. Oleh karenanya masyarakat harus mendukung. Ya, tidak perlu mendengarkan berita-berita yang hoax. Berkali-kali kami sampaikan edukasi kepada masyarakat, dukung terus. Ya. Pakai masker dengan berkualitas dan dengan masker yang baik. Ya, kemudian menjaga jarak sebisa mungkin, jaraknya bisa sampai 2 meter, karena itu kemampuan droplet untuk terbang. Lalu kemudian menghindari kerumunan, karena kerumunan sangat berpotensi menular ke masyarakat. Terus kemudian cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Kami juga selalu mengatakan pada masyarakat bahwa mutasi virus adalah hal yang alamiah, sehingga virus dengan atau varian apapun, cara pencegahannya sama. Pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun, serta cuci tangan pakai sabun. Itu upaya terbaik yang bisa kita lakukan, dan segera mungkin masyarakat melakukan vaksinasi ketika sudah memperoleh jadwal, karena itu akan sangat membantu masyarakat dari risiko terpapar dan juga keparahan yang mungkin bisa timbul karena terkena COVID-19. Baik, terima kasih Pak Sony. Silakan Pak Mahesa. Ya, terima kasih. Jadi pandemi ini sudah 1 tahun lebih. Kalau ditanyakan kepada seluruh dokter dan tenaga kesehatan, kita semua tidak ingin pandemi ini berlama-lama, kita ingin kembali kepada situasi seperti dahulu sebelum ada pandemi. Kami seluruh tenaga kesehatan tidak ingin masyarakat itu jatuh sakit, harus dirawat, ada yang meninggal dunia. Karena itu, sekarang mungkin dulu kami, tenaga kesehatan menjaga kesehatan masyarakat. Sekarang kami mohon, ini menjadi pertarungan kita bersama, masyarakat tolong jaga diri dan jaga kami juga petugas kesehatan. Jangan sampai harus berletih karena banyak yang harus dirawat. Ya, yang terpenting adalah masyarakat tetap menjaga kesehatan, disiplin menjaga protokol. Yang kedua yang terpenting adalah mohon semua pihak untuk jujur dalam penanggulangan bencana ini. Jangan ada data yang disembunyikan, karena dengan kejujuran kan kita semuanya menjadi waspada dan insya Allah menjadi terjaga. Demikian. Baik, terima kasih Pak Mahesa. Terakhir silakan Pak Diki. Ya, pandemi dimulai dari satu orang. Dan itulah kenapa dalam epidemiologi ada yang disebut dengan zero case. Zero case ini satu orang. Ini yang sekarang masih dicari juga nih di sumbernya penularan dari hewan mana di China sana. Ini membuktikan bahwa tiap orang, setiap diri kita, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, punya peran sangat penting dalam mencegah, dalam juga mengendalikan atau keluar dari situasi pandemi ini. Oleh karena itu, penerapan apa yang dianjurkan pemerintah termasuk vaksinasi adalah peran kita semua. Dan jangan beranggapan bahwa saya bisa melakukan ini karena orang lain bisa akan melakukan 5M misalnya. Saya bisa abai terhadap 5M. Tidak ya, itu yang harus dibalik. Kita harus semua harus menganggap bahwa kalau tidak saya, siapa lagi? Itu. Kemudian juga harus menganggap bahwa kita bisa berpotensi membawa virus. Oleh karena itu, perlindungan, pencegahan, itu harus menjadi prinsip yang dianut. Sebagaimana selalu dalam bidang kesehatan disampaikan, mencegah lebih baik daripada terinfeksi COVID. Data saat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang terinfeksi COVID yang tidak menyadari bahwa dia terinfeksi COVID dalam artian banyak orang tidak bergejala ini ternyata juga mengalami satu situasi kondisi kesehatan yang menurun. Dan ini bisa berdampak jangka panjang. Nah inilah kenapa penting sekali semua menyadari bahwa ini situasi yang nyata, seperti disampaikan Pak Sony dan Dr. Mahesa tadi, dan memerlukan respon kita semua untuk keluar dari situasi krisis ini. Kita bisa keluar dari situasi pandemi ini, pilihannya dua, banyak korban atau dengan sedikit korban. Tidak ada korban tidak mungkin. Nah, saya sampaikan tidak mungkin. Tapi kita harus memilih sedikit korban dan itu adalah peran kita semua.
Baik, terima kasih Pak Diki, terima kasih Pak Sony dan juga Pak Herman telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Bapak Diki Budiman, epidemiolog Universitas Griffith, dan juga ada Pak Sony B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, dan Bapak Mahesa Paranadipa, Wakil Ketua Tim Mitigasi ID. Terima kasih Bapak-Bapak semua, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam. Pandemi belum berakhir, semua pihak perlu bekerja sama untuk mendukung upaya penanganan kesehatan dan juga pemulihan ekonomi yang dilakukan secara simultan. Penanganan kesehatan harus dilakukan bersama-sama, baik oleh pemerintah dan masyarakat. Jangan lupa untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan guna menjaga diri dan juga sesama. Mari menjaga Indonesia dengan 3M, menjaga jarak, memakai masker dengan benar, dan juga mencuci tangan. Saya Ratu Nabila, terima kasih dan sampai jumpa.